Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fauzidanto dari S1A Manajemen 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang The Big Five Personality atau 5 besar kepribadian manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan kepribadian. Kepribadian mencakup perasaan, pikiran, dan pola perilaku yang relatif stabil yang dimiliki oleh seseorang. Kepribadian kita membedakan kita dari orang lain, dan memahami kepribadian seseorang memberi kita petunjuk tentang bagaimana orang tersebut cenderung bertindak dan merasa dalam berbagai situasi. Untuk mengelola perilaku organisasi secara efektif, pemahaman tentang kepribadian karyawan yang berbeda itu sangat membantu. Memiliki pengetahuan ini juga berguna untuk menempatkan orang dalam pekerjaan dan organisasi. Ketidaksesuaian kepribadian seseorang terhadap pekerjaan yang ditugaskan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ataupun karyawan itu sendiri. Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa rendahnya produktivitas kerja, karyawan yang sering absen kerja, dan meningkatkan kerugian biaya serta waktu untuk melakukan pelatihan ulang terhadap karyawan baru ketika karyawan yang tidak sesuai tersebut mengundurkan diri. Nah, sebenarnya ada banyak teori yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi kepribadian seseorang. Nah, salah satunya yang paling sering digunakan dalam dunia kerja dan akan kita bahas nanti adalah teori Big Five Personality ini yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal yang bernama Louis Goldberg, yang mana teori ini terdiri dari 5 dimensi kunci, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism, atau kita bisa singkat dengan OCEAN. Yang pertama adalah openness atau keterbukaan. Nah, openness ini adalah seseorang yang memiliki rasa ingin tahu, orisinil, intelektual, kreatif, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Orang yang memiliki keterbukaan yang tinggi itu lebih cepat berkembang dalam situasi yang membutuhkan fleksibilitas dan mempelajari hal-hal baru. Mereka juga mendapat keuntungan ketika mereka masuk ke organisasi, perusahaan, atau divisi baru. Keterbukaan mereka membuat mereka mencari banyak informasi dan umpan balik tentang bagaimana mereka melakukan dan membangun hubungan yang mengarah pada penyesuaian yang lebih cepat pada pekerjaan barunya tersebut. Yang kedua adalah conscientiousness atau kesadaran atau kehati-hatian. Sifat ini mengacu pada sejauh mana seseorang terorganisir, sistematis, tepat waktu, dan berorientasi pada pencapaian, dan juga dapat diandalkan tentunya. Consciousness ini adalah salah satu sifat kepribadian yang secara seragam memprediksi seberapa tinggi kinerja seseorang di berbagai pekerjaan. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena selain kinerja mereka yang tinggi, orang-orang yang teliti itu memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi pula untuk bekerja, tingkat pergantian yang lebih rendah, tingkat kehadiran yang sangat tinggi, dan juga tingkat kinerja keselamatan yang lebih tinggi di tempat kerja dibanding sifat-sifat yang lain. Yang ketiga adalah extraversion atau ekstraversi, atau biasa kita sebut dengan extrovert. Adalah seorang yang supel, banyak bicara, dan mudah bergaul, dan menikmati situasi sosial. Salah satu temuan yang mapan adalah bahwa mereka cenderung lebih efektif dalam pekerjaan yang melibatkan penjualan. Selain itu, mereka cenderung efektif sebagai manajer dan mereka menunjukkan perilaku kepemimpinan yang inspirasional. Orang ekstroversi memiliki waktu yang lebih sedikit daripada introvert saat menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru. Mereka secara aktif mencari informasi dan umpan balik, dan membangun hubungan yang efektif, yang tentunya membantu penyesuaian mereka. Namun, mereka tidak selalu berkinerja baik di semua pekerjaan, dan mereka sangat tidak cocok pada pekerjaan yang menghalangi mereka dari interaksi sosial. Yang ketiga, agreeableness atau mudah akur dan ramah. Nah, sifat ini merupakan seseorang yang baik, toleran, sensitif, percaya, dan hangat. Dengan kata lain, orang yang memiliki keramahan tinggi, yang menyenangkan, yang bisa bergaul dengan orang lain. Tidak mengherankan, orang yang menyenangkan membantu orang lain di tempat kerja secara konsisten, dan perilaku membantu ini tidak bergantung pada suasana hati yang baik. Ini mungkin mencerminkan kemampuan mereka untuk menunjukkan empati dan memberi orang keuntungan dari keraguan. Orang yang ramah dapat menjadi tambahan yang berharga untuk sebuah tim, dan mungkin menjadi pemimpin yang efektif karena mereka menciptakan lingkungan yang adil ketika mereka berada dalam posisi kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah neuroticism. Neuroticism ini adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neuroticism ini disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik kepribadian neuroticism
yang negatif adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran. Oleh karena itu, dimensi kepribadian neuroticism yang pada dasarnya merupakan sisi negatif ini sering disebut juga dengan dimensi emotional stability. Sebagai sisi positifnya, ada juga yang menyebut dimensi ini sebagai natural reaction di sisi negatifnya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.